Fakultas Usuluddin dan Nahwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4D. Saya akan memaparkan tentang kitab Sunan Ad-Darimi dan Sunan Al-Baihaqi. Mari kita simak penjelasannya. Imam Ad-Darimi memiliki nama lengkap Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdus Samad Ad-Darimi At-Tamimi. Adapun nama kunyahnya adalah Abu Muhammad As-Samarqandi Al-Hafiz. Ad-Darimi merupakan penisbatan terhadap Darim bin Malik yang berasal dari Bani Tamim, dan kemudian penisbatan ini menjadi nama populer bagi Imam Ad-Darimi. Sedangkan At-Tamimi adalah penisbatan pada satu kabilah yang telah membebaskannya. Adapun nama As-Samarqandi adalah tempat di mana Ad-Darimi bermukim dalam pengembaraan keilmuannya, sehingga tempat ini disebutkan sebagai tempat yang tidak pernah sepi dari para pecinta dan penyebar ilmu. Karya beliau yang populer adalah kitab hadis yang diberi judul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu Wal-Mauquf Wal-Maqtu. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan berdasar pada bab-bab fikih. Karenanya, kitab hadis ini lebih populer dengan sebutan Sunan Ad-Darimi. Sebagian besar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis marfu yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Dalam menyusun kitab ini, Sunan Ad-Darimi, beliau tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, akan tetapi beliau lebih berkeinginan untuk menyusun satu kitab yang ringkas. Maka dari itu, dalam satu bab beliau hanya memasukkan satu hadis, 2 hadis, atau 3 hadis saja. Inilah alasan beliau hanya memasukkan tidak lebih dari 10 buah hadis mu'allaq. Kitab karya Ad-Darimi memiliki sistematika penyusunan yang baik, yang terangkai dalam 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 buah hadis yang terdiri dari 98 hadis mursal dan 240 maqtu, serta kebanyakan hadis bersandar langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau yang disebut marfu. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Baihaqi. Ia dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah di daerah Baihaq. Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Beliau hidup ketika kekacauan politik, fikih, dan pemikiran antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Romawi untuk menjatuhkan Islam saat itu. Adapun kitab yang dibuat oleh Al-Baihaqi ada 2 kitab, yaitu Kitab Sunan As-Shaghir dan Kitab Sunan Al-Kabir. Judul kitab Al-Baihaqi ada 2 versi. Pertama, cetakan Darul Fikr, Beirut, tahun 1414 Hijriah, yaitu Sunan As-Shaghir. Yang kedua yaitu cetakan Maktabah Darul Madinah Al-Munawwarah tahun 1410 Hijriah dengan judul Sunan As-Sughra. Kitab Sunan As-Shaghir Al-Baihaqi diperuntukkan bagi orang-orang yang telah benar akidahnya. Kitab ini memuat tentang ibadah, muamalah, munakahat, hudud, syiar, dan hukumat. Sedangkan kitab Sunan Al-Kubra disusun oleh Al-Baihaqi dalam rangka membela fikih Asy-Syafi'i dan memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan hadis dengan syawahid yang banyak jumlahnya dan memenuhi isi kitab Al-Kubra. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi MA. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.